Kita semua pasti belakangan ini pernah melihat berita tentang Gubernur Lampung. Ini beritanya, mungkin headline beritanya bisa Anda baca. Dan miris apabila kita membaca berita atau mendengar berita tentang hal tersebut. Karena seperti yang didengungkan beberapa hari yang telah lalu, bahwa jalanan di Lampung itu banyak yang rusak parah. Bahkan ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Lampung, jalanan masih rusak parah dan tidak ada tindakan apapun dari gubernur yang memimpin langsung daerah tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mendengar berita-berita semacam ini membuat kita sungguh amat kesal. Kita seakan sudah muak dengan para pemimpin-pemimpin bangsa kita yang zalim, yang jahat, yang berbuat seenaknya demi kepentingannya sendiri. Dan hal ini menjadi peringatan untuk kita. Peringatan yang pertama bagi kita adalah sebentar lagi di tahun yang akan datang kita akan memilih pemimpin bangsa kita. Kita tentu tidak mau kalau kita sampai salah pilih orang untuk memimpin kita. Oleh karena itu perlu kebijaksanaan sehingga kita dapat memilih pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga dia bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap rakyatnya. Itu yang pertama. Peringatan yang kedua untuk setiap kita adalah kita diingatkan bahwa setiap kita juga adalah pemimpin. Pemimpin di pekerjaan kita, atau bagi saudara yang masih sekolah menempuh pendidikan. Bisa jadi saudara menjadi pemimpin bagi teman-teman, pemimpin bagi keluarga. Setiap kita akan ada saatnya kita menjadi seorang pemimpin. Dan belajar dari peristiwa yang ada di Lampung, kita tentu tidak mau apabila kita sampai menjadi seorang pemimpin yang jahat, pemimpin yang seenaknya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 16. Tuhan berkata untuk kita, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini diambil dari perikop Yesaya, pasalnya yang pertama, dan di perikop diberikan judul "Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban". Di sini diceritakan bahwa Tuhan sudah muak dengan segala persembahan yang kita bawa. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang bersih, yang bersedia mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ini ditujukan oleh Tuhan. Yang pertama untuk pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Atau kalau dalam konteks kita sekarang mungkin pejabat-pejabat negara kita, petinggi-petinggi negara kita. Dan juga untuk rakyat manusia Gomora. Tuhan memperingatkan baik pemimpin-pemimpin bangsa mereka dan juga rakyatnya untuk berhenti mempersembahkan korban dan mulai bertobat. Sebab semua orang sudah berbuat jahat. Para pemimpin sudah tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik. Mereka menodai pelataran suci. Mereka menodai bait Allah. Begitu pula dengan rakyatnya. Oleh karena itu,
Allah melalui Nabi Yesaya memperingatkan para pemimpin bangsa Sodom dan juga orang-orang di Sodom untuk membasuh, membersihkan diri, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan untuk berhenti berbuat jahat. Ayat ini tentu menjadi peringatan bagi setiap kita untuk pemimpin-pemimpin kita yang jahat, supaya mereka dapat bertobat. Namun mungkin kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk mereka. Yang kita bisa lakukan hanyalah mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dan juga tetap menyuarakan suara keadilan, supaya mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan itu salah. Hal lain, yaitu kita mulai dari diri sendiri. Tidak usah kita mengkritisi yang jauh, mulai dari diri sendiri, belajar menjadi pemimpin yang baik, yang setia akan Tuhan, takut akan Tuhan, bertanggung jawab dengan segala tugas yang telah kita terima, mengayomi orang-orang yang kita pimpin. Saat itu percayalah, mungkin kita bukanlah pemimpin yang sempurna, tetapi setidaknya kita bisa menjadi pemimpin yang baik, yang senantiasa takut akan Tuhan dan bertanggung jawab atas segala tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai dari diri sendiri. Kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang setia, dan yang penuh tanggung jawab. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan, Engkau pada hari ini mengingatkan kami bahwa tidak semua orang dapat menjadi pemimpin yang baik. Namun, dari setiap peristiwa yang telah terjadi di bangsa kami mau belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Kami tidak mau untuk sampai menjadi pemimpin yang zalim, yang menyakiti hati orang-orang yang kami pimpin, yang bekerja dengan tidak bertanggung jawab. Dan kami juga tidak mau bekerja demi keuntungan kami sendiri. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa ingat bahwa jabatan, kedudukan, segala prestasi yang telah kami terima, kebanggaan, semuanya fana dan semuanya hanyalah titipan dari Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pemimpin yang rendah hati, yang bersedia untuk senantiasa berbuat jujur, sehingga kami mulai dari diri kami sendiri dapat menjadi pemimpin yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami dengan segala pekerjaan yang kami lakukan di kantor, kami sebagai guru, mengajar sebagai dosen, kami yang sebagai pedagang, kami yang membuka usaha, kami yang bekerja di rumah, apapun usaha yang kami lakukan, mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik dengan jujur, bijak, sehingga setiap hal yang kami lakukan itu merupakan bentuk ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Dan Tuhan mampukan juga kami untuk dapat mengayomi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami pimpin, orang-orang yang bekerja dengan kami, orang-orang yang hidup bersama dengan kami, sehingga damai sejahtera Tuhan dapat senantiasa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Dan untuk pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, untuk mereka yang jahat, mereka yang tidak bekerja dengan baik, kiranya Tuhan yang ketuk pintu hatinya, Tuhan ubahkan, sehingga mereka dapat menyadari segala kesalahan yang telah mereka perbuat. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Demikian lentera kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kita para pemimpin-pemimpin yang baik.